Semangat pagi, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat dimanapun berada. Masih bersama saya, Wianto, Guru IPA SMP Negeri 12 Malang, CGP Angkatan ke-8. Kali ini, saya akan mengoneksikan antar materi pada modul 1.4. Berikut ini kami sampaikan kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita perlu konsep materi inti. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Disiplin positif menekankan pada terbentuknya rasa tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan universal. Mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri sendiri dalam segala tindakan. Murid memahami dadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bila seorang murid masih menempatkan diri karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan, maka motivasinya bersifat eksternal. Harusnya motivasi itu bersifat internal atau intrinsik, agar untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol yang harus diambil oleh seorang guru hendaknya adalah sebagai manajer. Karena dengan posisi sebagai manajer, guru berbuat sesuatu melibatkan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru mengambil peran sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru menerapkan nilai-nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud bila ada kolaborasi warga sekolah untuk berkomitmen menjalankan keyakinan sekolah yang disepakati. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi diri. Untuk merefleksikan diri, kami menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dipahami dan diwujudkan dalam tindakan dan dikolaborasikan dengan seluruh warga sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah selama ini saya meyakini bahwa pemberian penghargaan kepada murid dapat meningkatkan motivasi, ternyata hanyalah ilusi. Pemberian penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, bersifat menghukum, dan tidak efektif. Pertanyaan pemantik berikutnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari? Perubahan yang terjadi, saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya saya menempatkan diri sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik berikutnya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering keluar jam pembelajaran dan sering tidak mengerjakan tugas dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sekolah yang bersumber dari kebajikan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid sudah mulai memiliki motivasi intrinsik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol saya dari sebelumnya sebagai penghukum dan pemantau menjadi manajer. Sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaan? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat ini, saya diliputi perasaan bersalah karena merasa apa yang telah saya lakukan dapat berdampak tidak baik bagi murid saya. Ke depan saya akan mengubah posisi kontrol saya menjadi manajer. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat bahagia dan tidak dihinggapi perasaan bersalah karena saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif
untuk membangun tanggung jawab pada diri murid melalui motivasi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun tidak utuh ketiga tahapan segitiga restitusi. Tetapi saya hanya menggunakan 2 tahapan, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Pertanyaan pemantik berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun hal penting lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah strategi menjalin kolaborasi antar warga sekolah dan upaya-upaya menjalin kerjasama dengan wali murid atau orang tua agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah tetapi juga menjadi kebiasaan di lingkungan rumah peserta didik. Sekian, terima kasih, salam sehat, salam bahagia dari saya, Wiyanto.